Sallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik waqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Rabbukum Rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal satu-satunya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita kepada syiratal mustaqim, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan syiratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan panitia pada kesempatan kali ini, juga manajemen dari PT Lenovo beserta seluruh staf yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua hari ini menjadi wasilah Allah berikan berkah dan karunia kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa Ramadan sudah masuk hari yang ke berapa ini? 19. Itu artinya hampir 20 hari pertama akan kita tinggalkan, dan kita akan segera masuk 10 hari yang terakhir. Kira-kira senang atau sedih kira-kira tinggal 10 hari lagi puasa? Serius nih. Sedih apa senang kira-kira tinggal 10 hari lagi nih? Waktu Ramadan belum datang kita tunggu, sekarang sudah masuk 20 hari, tinggal 10 hari lagi. Kita senang atau sedih kira-kira? Kalau sedih saya tahu alasannya, kalau senang pun saya tahu alasannya. Kalau senang THR-nya udah turun, yang sedih kan udah habis. Jadi seharusnya ketika Ramadan sudah kita lewati 20 hari, tinggal 10 hari lagi gitu. Kalau sebagian para sahabat ketika menantikan bulan suci Ramadan, dia persiapkan 6 bulan. Sebelum datang bulan suci Ramadan, dia siapkan 6 bulan sebelumnya. Kemudian ketika tinggal 10 hari lagi, maka seakan-akan dia tinggalkan dunia, dia fokus beribadah kepada Allah. Nah ini kita tinggal 10 hari lagi. Jadi harusnya kita optimalkan, kita maksimalkan sedemikian rupa agar Ramadan ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bicara bulan suci Ramadan, ini bulan yang sangat spesial, bulan yang begitu mulia, begitu indah Allah hadirkan kepada kita semua. Bahkan Ramadan itu dihadirkan oleh Allah kepada kita semua sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Apa pasalnya? Di bulan ini segala amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah, segala kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Maka tidak ada bulan yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih indah daripada bulan suci Ramadan. Maka seyogyanya orang-orang beriman juga harus menunjukkan cintanya, bukti cintanya di bulan suci Ramadan. Kalau kita coba lihat bulan Ramadan itu tujuannya apa? Kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, tujuan akhir Ramadan apa? Ibu-ibu, tujuan Ramadan dihadirkan kepada kita semua, tujuannya apa? Kalau kita lihat surah Al-Baqarah 183, benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada tujuan, tidak ada target akhir orang masuk Ramadan kecuali menjadikan mereka orang-orang yang takwa. Padahal takwa itu definisinya menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan semua perintah-perintah Allah adalah kebaikan. Semua yang dilarang oleh Allah adalah keburukan. Maka kalau kita melihat
Ramadan dijadikan kita menjadi orang-orang yang takwa, sungguhnya tidak ada tujuan lain kecuali Ramadan itu menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berakhlak, menjadi orang-orang yang indah, sering berbagi dengan sesama. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan secara esensi menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang senantiasa setiap aspek kehidupannya, waktunya, tenaganya dia gunakan untuk berbakti, untuk beramal soleh, berbuat kebajikan. Gitu. Kan kita lihat dalam hadis Rasulullah disebutkan begini, wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niron wa sufidatis sayatin. Dan dibuka pintu surga itu seluas-luasnya, kemudian ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan setan-setan itu dibelenggu. Maka orang-orang yang berbuat baik teruslah berbuat baik. Orang-orang yang berbuat tidak baik, berhentilah berbuat tidak baik. Maka Ramadan tidak ada tujuan buat kita semua kecuali kita semua senantiasa meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita, dan juga ibadah kita. Itu secara esensi Ramadan dihadirkan kepada kita. Sehingga tidak ada argumen, tidak ada bantahan kalau sesungguhnya Islam itu merupakan agama yang terbaik. Karena ketika Muhammad diberikan oleh Allah risalah tentang Islam ini, yang kemudian Ramadan ada di dalamnya, tujuannya untuk mendidik, untuk mentarbiyah kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih berakhlak. Itulah tujuan Ramadan. Maka kalau kita coba melihat di mana bentuk keindahan Islam itu, di mana bentuk keindahan Ramadan itu, coba kita perhatikan. Islam sendiri kalau disebutkan inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku utus Muhammad itu tidak ada lain tujuannya kecuali dia sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada siapa? Rahmatan lil alamin. Kenapa ayatnya tidak bicara gini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tidak aku utus Muhammad sebagai Rasulku kecuali dia menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Kenapa tidak begitu redaksinya? Tapi kenapa rahmatan lil alamin? Ini sebagai penegasan. Sesungguhnya Islam dihadirkan oleh Allah ke muka bumi bukan untuk orang per orang, bukan hanya untuk orang beriman, bukan hanya untuk orang Islam, tapi semua, bahkan rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kalau kita melihat kehidupan ini ya, banyak hari ini di mana orang-orang tersibuk, tersihir, tidak bisa membedakan mana prioritas dalam kehidupan ini. Apakah dia ngejar akhirat, apa dia ngejar dunia. Sehingga banyak kadang-kadang orang ketika menjalankan kehidupan ini salah arah, salah tujuan. Padahal dalam Islam sudah diatur sedemikian jelas bagaimana porsi kita ketika menjalankan kehidupan ini. Seperti doa yang kita sering lantunkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita minta bukan cuma sekedar kebaikan dunia, bukan sekedar dunia. Yang kita minta kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Bahkan andai kata ada satu manusia bercita-cita, bertujuan agar hanya diberikan kebaikan dunia saja, maka Allah katakan begini, wa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau ada manusia, satu orang saja berkeinginan, punya cita-cita cuman baik, sukses di dunia saja, Allah katakan, aku berikan dia kebaikan dunia, tapi tidak sedikit pun dia akan dapat kebaikan akhirat. Jadi dalam Islam itu konsep kebaikan harus di dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Bahkan kalau kita lihat ajaran-ajaran Islam, begitu banyak ajaran-ajaran Islam. Karena Islam sendiri kalau kita lihat katanya secara lughah, Islam itu aslama yuslimu salamatan. Artinya apa? Selamat. Jadi Islam secara esensi adalah orang-orang yang ingin menjadikan dirinya selamat dan orang lain selamat, gitu. Secara prinsip Islam itu artinya selamat. Jadi kita ingin selamat dan kita ajak semua orang itu agar dia selamat. Itulah Islam. Sehingga kenapa ketika kita sholat 5 waktu, semua rukun yang kita selesaikan, kemudian kita duduk, kemudian tahiyat akhir, kemudian ketika kita selesai sholat kita mengucapkan salam.
menengok kita ke kiri, menengok kita ke kanan. Apa arti salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang Islam, dalam sholat kita diajarkan tengok lengan kita, paha kita, kepala kita ke kanan dan ke kiri, dan ucapkan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Islam itu secara esensi membuat dirinya selamat dan orang lain semua selamat. Itulah Islam. Nah kemudian kalau coba kita lihat di dalam Al-Quran banyak Allah ceritakan kepada kita bagaimana kemuliaan Islam itu sendiri. Yang secara notabene sebenarnya kemuliaan Islam itu secara esensi diajarkan di bulan suci Ramadan. Semua yang diajarkan di bulan suci Ramadan secara esensi menjadikan kita sebagai manusia orang-orang yang lebih baik, lebih berakhlak, lebih soleh. Perhatikan, di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, kemudian dengan puasa itu tujuannya menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Jadi perhatikan 3 proses itu. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Prosesnya apa? Kutiba alaikum musyam. Outputnya apa? La'allakum tattaqun. Pertanyaannya sekarang, Ramadan sudah sekian kali kita laksanakan. Sudah sekian kali, mungkin seumur kita lah. Kalau umur kita sekarang 30, 35, 40, kira-kira sepanjang itulah kita bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya sekarang, Sudahkah Ramadan itu menjadikan kita la'allakum tattaqun? Sudah belum kira-kira? Sudah belum? Jadi tujuan Ramadan tidak ada tujuan lain, target lain kecuali menjadikan kita la'allakum tattaqun. Tapi ketika ditanya kepada kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang takwa? Jawabannya tidak mudah. Maka sebagian ulama mengatakan sebenarnya tujuan Ramadan tidak serta-merta menjadikan orang itu menjadi takwa, tapi sebaliknya, kalau tanpa persiapan, tanpa bekal menghadapi Ramadan, bisa menjadikan orang-orang itu orang yang celaka. Jadi jangankan gelar takwa kita dapatkan, jangankan takwa kita sandang, bahkan tanpa persiapan kita masuk bulan suci Ramadan bisa menjadikan kita orang-orang yang celaka. Apa pasalnya? Suatu ketika Rasul ketika hendak khutbah naik ke atas mimbar, kemudian dilangkahkan kakinya ke tangga pertama, kedua, ketiga. Setiap naik anak tangga itu dia ucapkan amin, amin, amin. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ketika engkau langkahkan kakimu di tangga yang pertama, tangga kedua, tangga ketiga, engkau ucapkan amin, amin sampai 3 kali? Maka Rasul berkata, wallahi demi Allah, ketika aku langkahkan kakiku ke anak tangga, Jibril datang kepadaku dan dia berkata, wahai Muhammad Rasulullah, aku akan berdoa kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kepada Allah, tolong aminkan doaku. Maka kata Rasulullah, na'am, aku akan aminkan doaku. Maka ketika aku langkahkan, kata Rasulullah, kakiku ke tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, Sakiya abdun, celakalah seorang hamba, adrokar Ramadan, datang bulan suci Ramadan, fansalahu, kemudian meninggalkan Ramadan, tidak terampuni dosa-dosanya. Maka Rasul mengatakan, amin. Kemudian ketika aku langkahkan kakiku yang kedua di tangga yang kedua, Jibril pun datang kepadaku dan berkata, Sakiya abdun, celakalah seorang hamba, kalau dia hidup dengan 2 orang tuanya atau satu di antara keduanya, kemudian mereka semua wafat, tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga, maka celaka orang seperti ini. Maka Rasul pun mengatakan amin. Kemudian tangga yang ketiga, ketika dilangkahkan kakinya ke tangga yang ketiga, Jibril datang kepada Muhammad dan juga berkata, Sakiya abdun, celakalah seorang hamba, ketika disebutkan nama Rasulullah, nama Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Muhammad. Jadi Ramadan yang kita laksanakan, kalau tanpa persiapan, jangankan la'allakum tattaqun yang kita dapat, bahkan bisa jadi kecelakaan yang kita dapatkan. Karena apa? Masuk Ramadan 30 hari, bahkan Ramadan sekian kali bertemu dengan kita, tapi dengan datangnya Ramadan tidak menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah. Padahal manusia kalau boleh berhitung, antara dosa dengan pahala banyak mana kira-kira? Banyak mana kira-kira? Yang sini yakin dosa, yang sini nggak jelas nih.
Yang sini apa? Banyakkan mana antara dosa dengan pahala? Manusia kalau dihitung pahala dia. Ini kayaknya nggak kompak nih. Bahkan andai kata ada satu manusia begitu taat, begitu rajin beribadah kepada Allah, sholatnya dia rajin, saumnya dia rajin, sodako dia rajin, apa saja dia rajin, bukan hanya yang wajib bahkan yang sunnah dia jalankan. Andai kata ditimbang antara pahala dan dosanya, banyakkan mana kira-kira? Tetap banyakkan dosa. Karena manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya dosa. Maka andai kata dosa kita selama Ramadan kita laksanakan tidak terampuni, kita celaka. Karena manusia akan masuk surga dan neraka itu timbangannya pahala dan dosa. Gitu. Jadi yang paling penting buat kita, kan kita umurnya terbatas ya. Mungkin sekarang ada yang sudah 35, 40, 45, mungkin ada yang 50. Artinya target umur kita tinggal berapa tahun lagi ke depan kira-kira. Kita dengan sumber daya yang terbatas, kemampuan yang terbatas, ilmu juga yang terbatas, harus berpikir amalan apa yang ketika kita laksanakan dahsyat impactnya buat kita. Maka tidak ada amal yang paling penting buat kita. Kita minta tobat kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Karena andai kata dosa kita sudah diampuni oleh Allah, dosa sudah diampuni oleh Allah, wallahi demi Allah, andai kata punya pahala kecil saja, punya ibadah kecil saja, amal baik kecil saja, cukup menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, pahala kita banyak, tapi kalau dosa kita belum diampuni oleh Allah, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Maka manfaatkan betul momentum Ramadan ini, jangan buat kesalahan dengan orang lain. Kalau kita buat, segera minta maaf. Kalau tetap masih ada kesalahan, tobat kepada Allah. Agar apa? Di bulan suci Ramadan ini dihapuskan segala kesalahan dan dosa kita. Yang kedua, ketika kita hidup dengan orang tua kita, dua atau satu di antara mereka tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga, sakia abdun, celaka orang-orang seperti ini. Jadi Ramadan sedang mengajarkan kita bagaimana berbuat baik buat diri kita, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita. Pertama, dosa kita pastikan betul diampuni oleh Allah. Setelah diampuni oleh Allah, jangan banyak berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, segera menghadap kepada Allah, taubat. Karena sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah bukan manusia yang berdosa, tapi manusia yang berdosa kemudian segera bertobat kepada Allah. Jadi Allah pun mengharapkan kepada kita semua agar manusia bukan benar-benar menjadi manusia yang suci, tapi ketika dia berdosa, dia salah, segera taubat kepada Allah. Yang kedua tadi, ketika dia hidup dengan dua orang tuanya atau satu di antaranya, tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Sakia abdun, celaka orang-orang seperti ini. Karena berapa banyak hari ini orang dihadirkan oleh Allah ke dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Itu artinya dia telah kehilangan satu objek yang memudahkan dia masuk ke dalam surga. Karena ibu itu, orang tua itu, ayah itu buat kita semua adalah ladang buat kita berbakti dan beribadah kepadanya. Sehingga pernah suatu ketika seorang sahabat berkata, tiap malam kerjaan aku menghampiri ibuku, kemudian aku ambil kakinya, aku pijat kakinya. Sedangkan kakakku tiap malam dia gelar sajadahnya, dia bangun malam, dia sholat kepada Allah. Wallahi demi Allah, andai kata aku boleh bertukar-tukar pahala dengannya, demi Allah, aku akan pilih menghampiri ibuku dan tiap malam aku pijat kakinya. Karena kemuliaan berbakti kepada orang tua itu kadarnya, kedudukannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain jauh lebih tinggi dibandingkan ibadah yang lain. Pernah suatu ketika seorang sahabat pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku pergi ke medan jihad untuk aku berperang di jalan Allah? Maka Rasul berkata, apakah engkau masih punya dua orang tua? Kemudian mengatakan, na'am Rasulullah, aku punya. Maka berbaktilah kepada orang tuamu, maka itulah jihad bagimu. Jadi ketika orang tua kita masih ada, Masya Allah, manfaatkan betul, optimalkan betul sebagai ladang buat kita beribadah. Tapi jangan sebaliknya, justru kehadiran orang tua menjadikan kecelakaan buat kita semua. Jadi yang masih punya dua orang tua atau satu di antaranya, manfaatkan betul, optimalkan betul. Yang ketiga, ketika disebutkan nama Rasulullah, dia tidak sholawat, tidak bersolawat. Sakia abdun, celakalah orang-orang yang seperti ini. Jadi tiga hal tadi itu,
paling sedikit pelajaran buat kita. Kalau tidak kita ilmui, tidak kita pelajari, tidak kita amalkan 3 hal tadi itu, jangankan Ramadan menjadikan kita la'alakum tatakun, bahkan sebaliknya menjadikan kita sakia abdun, hamba-hamba yang celaka. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika bicara Ramadan, Ramadan harusnya mentarbiyah kita semua menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang lebih mulia, lebih beramal soleh, lebih baik akhlaknya. Yang paling simpel buat kita untuk pelajari ketika kita sama-sama masih aktif dalam dunia kerja gitu ya. Apa sih pelajaran Ramadan yang paling penting buat kita semua? Ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bekerja di tempat-tempat kerja kita, di perusahaan kita. Etikanya, aturannya diatur oleh Allah. Apa yang diatur? Pertama, ternyata kerja itu di dalam Islam, kerja di dalam Islam merupakan bukti keimanan kita. Sehingga setiap ayat-ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, setiap ayat yang redaksi awalnya ya ayyuhalladzina amanu pasti diteruskan, pasti disambung dengan ayat-ayat perintah agar orang beriman itu bekerja. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, kerjakan puasa. Bekerja berarti. Perhatikan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, kerjakan semua perintah-perintah Allah secara totalitas. Diperintahkan kerja juga. Jadi setiap ayat-ayat Allah yang bicara ya ayyuhalladzina amanu pasti disambung dengan kerja. Maka konsekuensi orang kalau dia beriman tidak boleh tidak kerja. Harus kerja. Karena kerja itu bukti keimanan orang-orang beriman. Jadi orang kalau sudah beriman, maka terlihat dari kerja-kerjanya. Kalau orang sudah beriman, terlihat dari akhlaknya. Orang kalau sudah beriman, terlihat dari akhlak dan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Karena iman itu harus tercermin dalam aktivitas sehari-hari, terutama pekerjaan-pekerjaan dan kerja kita. Sehingga ada kaidah dari para ulama yang mengatakan al-harokah barokah. Ada yang tahu maksudnya? Al-harokah barokah. Harokah itu apa? Harokah. Harokah. Al-harokah barokah. Banyak bergerak, banyak bekerja itu berkah buat kita, gitu. Jadi kalau dengar pergerakan atau harokah itu gerak artinya. Jadi al-harokah barokah. Ulama menyebut pada begitu. Jadi ketika bicara masalah kerja, gerak dan seterusnya, itu adalah berkah buat kita. Makin banyak kita bergerak, makin banyak kita bekerja, keberkahan buat kita. Benar nggak kira-kira? Makin banyak kita kerja, intensitas, kualitas dan seterusnya tentang kerja kita, maka menunjukkan keberkahan kita. Benar nggak kira-kira? Maka orang yang banyak kerjanya, kualitasnya baik dalam bekerja, nilainya pun berbeda. Coba perhatikan, ayam kampung sama ayam negeri malah mana? Ayam kampung sama ayam negeri. Gak pernah belanja, Pak. Bulan puasa gak pernah belanja juga ya. Mahalan mana ayam kampung dengan ayam negeri? Kampung. Ada yang tahu harganya berapa kira-kira? Ayam negeri berapa? Ayam negeri. Berapa? 1 ekor ya, gitu ya. Berapa 1 ekor? Berapa? 35. 29, 30, 35 kira-kira lah ya. 19. Kalau ayam kampung berapa? Berapa? Bisa 50. Kayak tahuan sebelah sini deh. Jadi benar, ayam negeri kisaran harganya antara 25, 30, 35. Ayam kampung nilainya paling sedikit 90 sampai 100 lebih. Lalu pertanyaan sekarang, apa pasalnya, apa penyebabnya ayam kampung dengan ayam negeri nilainya berbeda, harganya berbeda? Apa kira-kira? Ayam kampung paksa jalan Pak. Ayam kampung cari makan sendiri Pak. Jadi kalau ngelihat penjelasan saya di awal, al-harokah barokah. Bergerak itu, bekerja itu keberkahan buat kita. Barang siapa banyak bergerak, banyak bekerja, tinggi kualitas kerjanya, maka keberkahan buat kita. Begitupun ayam. Perhatikan, ayam kampung itu pagi-pagi subuh-subuh udah ada di mana? Ada di pagar, ada di genteng, ya kan? Ntar siangan dikit ada di kebun, agak sorean dikit lari ke lapangan. Tapi ayam negeri itu perhatikan, berjam-jam, berhari-hari ada di mana? Di kandang. 2 hari, 3 hari, seminggu disuntik sayap sebelah kirinya.
berikutnya disuntik saya sebelah kanannya, maka pantas dia harganya murah. Begitupun kita sebagai manusia, kalau kita benar-benar beriman, maka kerja itu menjadi pokok buat kita, penting buat kita. Kenapa? Nilai kita itu terukur atas kerja kita. Ikan sajalah ikan. Antara ikan salmon sama ikan lele, berapa harganya? Jauh. Lele berapa lele? Kalau yang di pinggir jalan dah, yang sama lalapan sama sambalnya berapa itu? Berapa? 15.000. Kalau salmon kira-kira 200 gram gitu berapa harganya? 75 itu, Pak. Jadi begitu beda harganya, begitu beda nilainya. Kenapa? Berarti ikan lele hidup di mana? Di tambak-tambak yang airnya tidak bergerak, empang-empang. Tapi kalau salmon, dia harus hidup di air yang deras, yang bergerak, dan disitulah habitat buat salmon. Maka begitulah orang-orang beriman. Kalau dia mengaku dirinya beriman, maka kerja itu sebagai keharusan buat dirinya. Bahkan dirinya itu ternilai di masyarakat karena kerjanya. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita sebagai pekerja, kalau kerja itu adalah bagian dari apa? Ibadah. Tadi iman udah pertama ya. Jadi kerja itu bukti dari iman kita. Yang kedua, ternyata kerja itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bahkan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Jadi ternyata kita nih yang sekarang hadir semua di sini, ya, yang tampang kita seperti ini, umur kita seperti ini, fisik kita seperti dihadirkan oleh Allah, tidak ada tujuan lain kecuali agar kita beribadah kepada Allah. Jadi kita ada di rumah itu pun ibadah, kita ada di kantor pun itu ibadah, ketika kita sholat, zakat, saum itu pun ibadah. Jadi semua aspek kehidupan kita sebagai orang beriman adalah ibadah. Maka perhatikan, kalau kerja adalah ibadah. Kalau kita kerja berangkat, sini masuk jam berapa kira-kira di Lenovo? 10. Hah? Pulang jam 5, enak ya? Masuk jam 10, pulang jam 5. Jam 12 malam kamu pulang. Masuk kalau normal sih sekitar jam 7, jam 8. Jam 8 lah normalnya, pulang sekitar jam 5 sore gitu kan. Beda ya. Kadang di tempat tertentu fleksibel jamnya, tapi secara umum harus 8 jam. Jadi ketika 8 jam kita bekerja, sudah maghrib belum ini? Sudah. Tuh kan 17.51. Enggak ada yang ada aja. Nah, tuh. 51. Sudah ya? Kalau sudah, kita mungkin break dulu, kita baca doa sama-sama supaya kita bisa berbuka segera. Karena sesungguhnya ketika azan dikumandangkan, yang disunahkan itu bersegera berbuka, bukan ditunda-tunda. Jadi ketika azan berkumandang, kita segera berbuka. Kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika wa tawfiqaka ya Rabbi. Ya Allah, dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami semua, kami mohon ampun kepadamu, kami mohon kebaikan kepadamu, dan dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini, dengan rezeki itu pula kami berbuka. Semoga rezeki ini menjadi berkah dan karunia buat kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.